Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bau dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah itu kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, para bruder, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini sangat-sangat menarik, bahwa kita mempunyai Allah yang penuh dengan belas kasihan, bahwa kita mempunyai Bapa yang penuh dengan kerahiman, dan Bapa yang penuh dengan kasih. Allah Bapa yang penuh dengan kerahiman itu terlukis amat sangat jelas, baik dari bacaan pertama dari kitab Keluaran, bagaimana ketika Allah mempunyai rencana untuk memberikan ataupun menghancurkan bangsa Israel karena mereka menyembah berhala lembu emas. Tetapi Allah dalam bahasa Jawa itu digelembuk oleh Musa yang mengatakan, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir, dan seterusnya. Akhirnya Allah yang murka itu menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Allah menyesali rencana untuk menghukum bangsa Israel, menyesal. Demikian juga dalam bacaan Injil, kita mendengarkan 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah seorang gembala yang kehilangan seekor dombanya. Ia rela meninggalkan yang 99 ekor itu
dan mencari domba yang hilang itu. Ini adalah binatang, perumpamaan binatang. Lalu ketika ditemukan domba itu, ungkapan yang keluar dari gembala itu adalah, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Ungkapan yang sama keluar dari mulut seorang perempuan yang telah menemukan 1 dirham yang hilang. Dia harus mencari alat penerang untuk menemukan dirhamnya itu. Ia menyapu dan lalu menggunakan alat penerang itu, dan akhirnya menemukan dirham yang hilang itu dan mengatakan hal yang sama. Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Yang paling menarik adalah perumpamaan yang ketiga. Kalau tadi binatang, domba, yang kedua itu adalah dirham, benda mati, yang ketiga itu adalah manusia. Dikisahkan sangat-sangat menarik, anak bungsu yang meminta warisan kepada bapaknya, sementara bapaknya itu masih hidup. Bapak ibu yang mempunyai putra, mempunyai anak, lalu mengatakan, Pak, berikan harta warisan itu kepada kami, kepada saya. Bapak ibu reaksinya bagaimana ketika ada anaknya, sementara orang tuanya masih hidup dan minta warisan? Ini anak durhaka. Ini anak kurang ajar. Tetapi bapaknya itu tetap tidak mengatakan anak ini anak durhaka, anak ini anak kurang ajar, tidak. Bapaknya ini lalu memberikan bagian harta miliknya kepada anak bungsunya. Dan lebih tragis lagi, setelah dibagi warisan itu, lalu dijualnya. Bukan karena kena proyek jalan tol, bukan itu. Ya, bukan ganti untung, bukan itu. Tetapi dijual untuk apa? Untuk berfoya-foya. Maka yang kena proyek jalan tol, uangnya jangan untuk berfoya-foya ya. Diingat baik-baik, ditabung. Tetapi anak bungsu ini digunakan untuk berfoya-foya dan akhirnya habis. Setelah habis, anak ini lalu pengen bekerja karena terjadi kelaparan, bekerja untuk menunggui babi, lapar, pengen makan ampas yang mestinya untuk babi itu, tetapi tidak ada orang yang memberikannya. Dalam situasi macam itu, yang menarik bagi manusia anak bungsu ini adalah ia menyadari keadaannya. Ini sangat penting. Pertobatan itu bertumbuh dan berkembang dalam diri kita manusia, itu berawal dari kesadaran diri. Si bungsu menyadari keadaannya, lalu dia mengatakan, betapa banyaknya orang upahan bapakku. Menyadari, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Menyadari dan bangkit, kalau hanya menyadari, duduk diam saja, tidak terjadi pertobatan. Tetapi dia menyadari dan bangkit, dan akhirnya apa? Akhirnya Bapa yang telah melihat anaknya itu, ia tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan ia lalu lari mendapatkan anak itu, merangkul dan mencium anak itu, bahkan anak itu dipestakan. Maka sebetulnya kalau dalam bacaan Injil anak yang hilang itu tidak pas sebetulnya. Yang pas itu sebetulnya adalah Bapa yang penuh dengan kerahiman, atau Bapa atau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Itu jauh lebih pas. Dan sungguh Bapa
menunjukkan pribadi yang penuh dengan belas kasihan itu. Tetapi kadangkala belas kasihan Bapa kepada orang yang berdosa membuat kita manusia itu menjadi iri. Gambarannya anak sulung tadi. Anak sulung ini iri karena adiknya yang telah kembali, dikatakan telah mati dan hidup kembali, dipestakan oleh bapaknya. Seakan-akan anak yang sulung ini sudah mengabdi begitu rupa, tetapi kok nyatanya belum pernah seekor kambing pun diberikan untuk disembelih dan dimakan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Apakah anak sulung ini nanti masuk dalam pesta? Tidak diceritakan. Tetapi sifat anak sulung itu juga kadangkala ada di dalam diri kita ini. Kita kadangkala merasa iri. Kita kadangkala merasa benci dengan orang-orang yang berdosa. Ketika orang berdosa itu mendapatkan belas kasihan Allah, seakan-akan kita lalu, kok bisa ya orang seperti itu kok tetap mendapatkan belas kasihan Allah. Itulah bedanya hati Allah dan hati kita manusia. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Maka kita diajak untuk bersyukur dalam Ekaristi ini. Bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Namun Allah yang penuh dengan belas kasihan itu tidak untuk diri kita sendiri. Kita juga harus bertindak sebagai orang-orang yang penuh dengan belas kasih. Istilah yang dipakai oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, kita diajak untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bukan wajah yang bengis, bukan wajah yang membenci, bukan wajah yang kecewa, tetapi menghadirkan wajah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu menunjukkan wajah Allah yang penuh belas kasihan kepada anak-anaknya. Ini amat sangat penting, karena ada pengalaman ketika saya ngisi retret anak-anak SD, itu ketika saya di Solo sana, ada anak itu mempunyai cita-cita pengen membunuh bapaknya. Loh, kok bisa, kenapa? Karena anak ini kalau mendapat nilai jelek selalu dikeplak, selalu ditampar. Mendapat nilai tidak baik, anak ini selalu ketakutan, nanti di rumah pasti dihukum oleh bapaknya. Bagaimana bapak seperti ini akan menampilkan wajah Allah yang penuh dengan belas kasihan? Tidak akan pernah bisa ditangkap oleh anak ini. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita hadirkan wajah Allah yang penuh dengan belas kasihan itu seperti halnya wajah Allah sendiri kepada kita. Supaya semakin banyak orang yang menemukan kasih di dalam hidup mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,